Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan video ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya ketika saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanisa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 70212-02. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan dua jurnal, yaitu Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional. Pada kedua jurnal ini saya mereview kedua-duanya, yaitu Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional yang akan saya bahas selanjutnya. Oke guys, kita bahas dulu yang pertama, yaitu Jurnal Internasional yang berjudul The Relation Between Macronutrition with Central Obesities of Men Employees. Nah, penulisnya itu Purbawati dan Puji Aviatna pada tahun 2018, Jurnal JGK Vol 10 nomor 23 Januari 2018. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai latar belakang dari jurnal internasional tersebut. Nah, di sini terdapat obesitas sentral. Obesitas sentral itu merupakan faktor penyebab terjadinya penyakit degeneratif dan dapat menurunkan produktivitas kerja. Asupan energi berlebih dari zat gizi makro menyebabkan penumpukan lemak bawah kulit termasuk di bagian perut yang kita kenal dengan obesitas sentral. Obesitas sentral menjadi salah satu faktor risiko utama terjadinya sindrom metabolik, yaitu keadaan hipertensi, hiperglikemia, hiperkolesteremia secara bersamaan yang diungkapkan oleh Sen 2006. Sindrom metabolik ini meningkatkan terjadinya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung atau kita kenal dengan cardiovascular disease yang diungkapkan oleh Listeniana 2013. Dan diabetes mellitus tipe 2 yang diungkapkan oleh Wang tahun 2005. Penumpukan lemak pada bagian abdominal terjadi karena tidak berfungsinya jaringan lemak subkutan dalam menghadapi ketidakseimbangan energi di dalam tubuh akibat peningkatan asupan energi dan kurangnya aktivitas fisik yang diungkapkan oleh Ternov dan Deprez pada tahun 2013. Asupan energi ini merupakan kontribusi dari asupan zat gizi makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai tujuan penelitian dari jurnal internasional tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan asupan zat gizi makro dengan kejadian obesitas sentral pada tenaga kerja laki-laki. Kita beralih kepada metode penelitian. Oke, penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-sectional. Subjek penelitian adalah tenaga kerja laki-laki yang berusia 19 sampai 45 tahun di CV. Karoseri Laksana Semarang sejumlah 85 orang yang diambil dengan metode consecutive sampling. Obesitas sentral ditentukan berdasarkan lingkar pinggang. Data asupan diambil dengan wawancara menggunakan semi-kuantitatif food frequency questionnaire, analisis bivariat menggunakan uji korelasi kendal tau atau sama dengan 0,005. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian yang terdapat pada jurnal internasional yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tenaga kerja yang mengalami obesitas sentral sejumlah 26 orang atau setara dengan 30,1%. Tenaga kerja yang mempunyai asupan karbohidrat kategori lebih yaitu 51,8%, asupan lemak kategori lebih 45,9%, dan asupan protein kategori lebih yaitu 53,4%. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian yang terdapat pada jurnal yang kita bahas. Oke teman-teman, dari beberapa pembahasan yang terdapat pada jurnal tersebut dan telah kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan lemak dan karbohidrat dengan obesitas sentral. Sedangkan tidak ada hubungan yang bermakna antara asupan protein dengan obesitas sentral pada tenaga kerja laki-laki yang terdapat pada CV Karoseri Laksana Semarang.
Setelah membahas mengenai jurnal internasional, saya akan membahas mengenai jurnal nasional. Pada slide ini sudah tertera mengenai judul jurnal internasional yang saya pilih, yaitu Hubungan Obesitas dengan Kejadian Hipertensi pada Masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar tahun 2019. Jurnal Nurse volume 4 nomor 1 tahun 2020 halaman 13 sampai 20. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu tujuan umum. Mengetahui hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar pada tahun 2019. Selanjutnya merupakan tujuan khusus, yaitu mengetahui distribusi frekuensi kejadian obesitas pada masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar pada tahun 2019. Selanjutnya kita pindah slide ya teman-teman, yaitu pada slide metode penelitian. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan rancangan size control yang bertujuan untuk mengetahui hubungan obesitas terhadap kejadian hipertensi pada masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas di Kampar tahun 2019. Selanjutnya itu tempat penelitian dan waktu penelitian. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 14 April pada tahun 2020. Seluruh kasus penderita hipertensi yang berjumlah 52 responden di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar pada tahun 2019. Bukan penderita hipertensi, yaitu gastritis, ispa, dispepsia, dermatitis, mialgia, dan TB paru yang berjumlah 308 responden di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar pada tahun 2019. Setelah melewati beberapa pembahasan pada jurnal nasional tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang terdapat pada jurnal nasional tersebut, yaitu penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 14 April pada tahun 2020 di Puskesmas Kampar dengan jumlah sampel 52 kasus dan 52 kontrol. Data yang diambil pada penelitian ini meliputi obesitas atau variabel independen dan kejadian hipertensi atau variabel dependen. Diketahui hasil tabulasi silang atau crosstabs antara hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar menunjukkan bahwa dari 52 responden kelompok kasus hipertensi, terdapat 11 responden atau 41,5% diantaranya tidak terkena obesitas. Dan dari 52 responden kelompok kontrol tidak hipertensi, terdapat 28 responden atau 41,4% diantaranya mengalami obesitas. Hasil analisis uji statistik chi-square diperoleh nilai signifikan, yaitu p-value sama dengan 4,004 atau setara dengan p-value lebih kecil dari delta 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar. Kemudian dari hasil analisis diperoleh nilai OR sama dengan 2,8 dapat disimpulkan bahwa responden yang mengalami obesitas berisiko kali lipat memicu terjadinya hipertensi dan pada masyarakat yang tidak mengalami obesitas. Oke guys, setelah kita membahas beberapa pembahasan pada jurnal nasional ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa obesitas terjadi karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di Desa Air Tiris Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kampar pada tahun 2019. Desain penelitian yang digunakan yaitu analisis dengan rancangan size control.
Sampel dalam penelitian ini penderita hipertensi yaitu 52 kasus dan 52 kontrol dengan teknik pengambilan sampel sistematik random sampling. Nah, penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 sampai 14 April pada tahun 2020 dengan menggunakan lembar checklist. Setelah membahas jurnal nasional dan jurnal internasional pada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, maka mungkin hanya itu dari video saya kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.